Ketika Gen Z itu nanti lepas dari orang tuanya, pada saatnya dia akan dewasa dengan dirinya dan dengan dunianya, maka dia akan ketemu dunia yang sesungguhnya. Padahal dunia yang sesungguhnya itu tadi, ada senang, ada kecewa. Hari ini, latihan untuk kecewa itu tidak dia dapatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wasyukru ala ni'amillah. Salatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammadin Rasulillah. Amma ba'du. Ayuhal khudur, para pemirsa, para pendengar dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah satu ketika berdialog dengan seseorang yang pernah hidup lama di Amerika, kira-kira 15 tahun. Dia bicara, Amerika itu pernah mengalami satu fase namanya baby boom, gitu, di mana generasi muda, anak-anaknya itu mengalami satu lompatan kuantum yang jauh meninggalkan pola pikir dan gaya hidup dari orang tuanya. Sehingga kemudian yang terjadi adalah banyak berdampak pada goncangan-goncangan psikologisnya. Kalau Amerika, dia katakan ada satu kehadiran negara untuk mendampingi kondisi yang terjadi dalam dinamika masyarakatnya. Dia sediakan psikolog dalam jumlah yang ideal. Kemudian misalnya rumah sakit dengan segala fasilitasnya, gitu. Kemudian negara berperan hadir dalam kehidupan sosial kemasyarakatannya dari banyak sudut sisi, misalnya ekonominya dan seterusnya, karena memang negara kaya. Nah, Indonesia hari ini juga mengalami satu tahapan muncul namanya generasi Z atau Gen Z, gitu, yang tentu dengan segala dinamikanya yang terjadi, gitu. Tetapi bahwa sebenarnya ada satu pesan dari asarnya Sayyidina Ali yang menyampaikan al-insan abna'uz zaman. Ketahuilah bahwa manusia itu adalah anaknya zaman. Dia akan dididik oleh zaman, dia akan dipengaruhi oleh zaman. Sebenarnya kalau bicara ini, kita itu orang yang paling siap umat Islam itu sebenarnya. Kenapa? Karena dia sadar diri bahwa setiap waktu, setiap generasi, setiap periode dari tahapan manusia itu akan bersentuhan dengan zaman, dengan peradaban, gitu. Nah, hari ini yang terjadi dalam proses untuk perjalanan anak-anak generasi Z itu adalah berbeda betul dengan generasi sebelumnya. Generasi sebelumnya itu disebut dengan generasi milenial atau generasi saya. Generasi yang disebut dengan baby boomer, ya. Generasi saya. Bahasa saya begini. Orang tua itu zaman kekecilan saya untuk menjadikan saya saleh itu tantangannya lebih kecil daripada hari ini untuk mensolehkan anak-anaknya. Apa yang terjadi dengan itu? Kenapa begitu? Ketika jadi dulu saya kecil, tantangannya itu adalah sifatnya psikis, sifatnya fisik, ya, bukan psikis. Tantangannya adalah fisik. Mungkin fasilitasnya kurang. Makanannya sederhana, seadanya, pakaian beli 1 tahun sekali. Kemudian dari itu, keadaan seperti itu, lalu secara alamiah membentuk pola kehidupan. Apa-apa lalu ditata untuk tatanannya itu melibatkan secara langsung atau tidak langsung mengolah rohani, kesabarannya, keikhlasannya, semangat perjuangannya, gitu. Contohnya apa itu? Zaman saya kalau mau beli sepatu, maka orang tua mengatakan, ya, belilah sepatu, tapi kamu harus nabung dulu. Bukan nabungnya,
Tapi di balik nabung itu ada nilai yang membentuk karakter. Ketika orang itu nabung, maka ini butuh kesabaran. Terbentuklah pola kesabaran. Ketika orang itu nabung, maka ada perjuangan. Dan itu secara alamiah. Bahwa ketika kemudian kami ketika di pesantren itu pulang sekolah itu lapar, dia harus masak. Bukan masaknya, bukannya sekedar masaknya, tapi di balik masak itu adalah ada pendidikan secara alamiah mengolah karakter menjadi orang yang sabar menunggu nasinya matang. Ada lagi proses perjuangan yang harus dia tempuh, harus dia selesaikan. Ini tantangannya, kita harus masak, kalau tidak masak ya tidak makan. Hari ini proses secara alamiah itu sudah hilang. Padahal nilai kesabaran harus dia dapatkan, nilai perjuangan harus dia dapatkan, nilai keberanian, heroikme di dalam menyelesaikan kehidupannya harus tetap dia punyai. Karena ini hidup itu. Zaman boleh berubah, tetapi bahwa dinamikanya pasti ada di setiap zaman. Nah, generasi Gen Z hari ini semua yang dia dapat, ya semua yang dia jalani itu adalah serba instan, serba ada, serba cepat, ketemunya senang. Dari mana itu? Dari tahapan bagaimana ekonomi hari ini maju, bagaimana kemudian fasilitas hari ini semua terpenuhi. Anak-anak ketika menghendaki sebuah makanan yang dia pingini, maka dia tinggal pencet saja, seketika itu makanannya datang sendiri tanpa perjuangan. Makanannya datang di depannya. Ketika dia menginginkan pakaian atau sepatu kayak kita dulu, maka orang tua akan mengatakan, iya, pilihlah mana sepatu yang kamu inginkan. Dia dapatinya juga dengan segera. Ketika dia menghendaki mau bepergian, maka dia tinggal pencet saja, penjemputnya datang dengan Grab-nya dan seterusnya. Semua ia temui adalah senang. Ya, semua yang dia inginkan selalu dia dapatinya. Padahal semua senang, semua instan, semua didapatinya itu adalah kalau tidak disikapi dengan pensikapan yang sebenarnya, itu di satu sisi adalah sebagai sesuatu yang menutupinya dari sebuah realitas kehidupan yang sebenarnya. Apa maksudnya? Ketika dia senang terus, ketika dia apa yang dia kehendaki terus, itu melalaikan dari kehidupan yang sebenarnya yang dia nanti akan dihadapinya tidak seperti itu. Dalam kehidupan itu, dunia itu pasti ada dua, ada kanan, ada kiri. Ada susah, ada senang. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada yang kemudian menggembirakan, ada yang juga menyusahkan. Dan ini realitas kehidupan. Ketika Gen Z itu nanti lepas dari orang tuanya, pada saatnya dia akan dewasa dengan dirinya dan dengan dunianya, maka dia akan ketemu dunia yang sesungguhnya. Padahal dunia yang sesungguhnya itu tadi, ada senang, ada kecewa. Hari ini latihan untuk kecewa itu tidak dia dapatinya. Maka ketika dia harus ketemu untuk menghadapi dunia sesungguhnya, mestinya pembelajaran dia pernah kecewa itu harus didapatinya dari rumah. Maka orang tua harus sadar betul bahwa pada saatnya, pada suatu saat anak ini harus merasakan kecewa di rumah, dan orang tua dengan kesadarannya bahwa kecewa itu penting untuk melatih anak. Nanti akan ketemu sebuah kekecewaan di kehidupan yang sesungguhnya. Bahwa perjuangan itu harus diajarkan kepada anak. Kenapa? Karena dalam kehidupannya sesungguhnya dia nanti harus berjuang. Untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, dia harus berhadapan dengan rivalitas. Tidak tiba-tiba ada dan terwujud. Tidak semua yang dia inginkan itu dimaui oleh kanan kirinya, masyarakat lingkungannya. Maka dia harus juga melatih diri untuk ketemu itu. Oleh karenanya, penting kiranya kesadaran ini didapati oleh orang tua untuk mencarikan sebuah cara agar anak-anak itu mendapati tempat untuk dia mendapatkan sebuah realitas kehidupannya yang sesungguhnya nanti dia dapatinya dalam
perjalanan di rumahnya bersama bapak dan ibunya. Sehingga nanti dia kemudian, generasi Gen Z itu siap ketika menghadapi harus kecewa, harus perjuangan. Contoh misalnya, apakah iya dalam kehidupan itu harus ada perjuangan? Oh iya. Apakah iya sesuatu itu pasti ada sesuatu yang tidak menyenangkan? Oh iya, pasti itu. Contoh kodrat sebagai kaum perempuan, kaum ibu, maka kodratnya dia mengandung, melahirkan anaknya. Mengandung itu adalah wahnan ala wahnin. Dia pasti berlelah-lelah, penuh dengan kesabaran. Berapa? 9 bulan 10 hari. Bahwa melahirkan itu adalah sesuatu yang tidak enak rasanya. Sakit, iya. Dan itu kodrat. Maka dia harus berani untuk menghadapi itu. Bagaimana cara hidup? Cara dia untuk mendapat keberanian itu harus dilatih dalam kehidupan ini, bahwa dia juga pernah merasakan perjuangan dalam kehidupan itu. Berangkat sekolah dengan mengayuh sepeda. Kemudian ketika dia menginginkan sesuatu, dia harus kemudian mengikhtiarkan untuk mendapatinya dalam perjuangan, walaupun dalam tingkat kecil. Oleh karenanya, wahai anak-anakku, generasi Gen Z itu, maka tempuhlah kehidupan ini, belajar dari kehidupan yang sungguhnya dalam masa perjalananmu. Karena inilah kehidupan yang sesungguhnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.